Tata surya kita adalah tempat yang luas dan penuh misteri, penuh dengan planet, bintang, dan fenomena yang belum sepenuhnya kita pahami. Di antara keajaibannya terdapat planet yang telah memikat imajinasi kita selama berabad-abad. Mars, planet merah yang penuh teka-teki. Planet merah ini, dinamai seperti dewa perang Romawi, telah lama menjadi sumber daya tarik dan spekulasi. Dari permukaannya yang berdebu hingga formasi batuannya yang unik, Mars selalu memancing rasa ingin tahu kita. Akankah Mars menjadi rumah baru bagi umat manusia? Pertanyaan ini semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi dan penemuan baru. Selama berabad-abad, para astronom telah mengintip melalui teleskop, mengamati permukaannya yang berwarna merah karat dan lapisan es di kutubnya. Mereka mencatat setiap detail, berharap menemukan petunjuk tentang kemungkinan kehidupan di sana. Penulis fiksi ilmiah telah membayangkannya sebagai rumah kedua bagi umat manusia, tempat di mana suatu hari nanti kita dapat melarikan diri dari kungkungan bumi dan membangun peradaban baru. Mereka menggambarkan koloni futuristik dan petualangan di planet merah ini. Sekarang, mimpi itu semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Misi-misi eksplorasi terus diluncurkan, membawa kita lebih dekat ke permukaan Mars. Para ilmuwan secara aktif merencanakan masa depan, di mana manusia dapat hidup di Mars, mengatasi tantangan besar dan mengembangkan teknologi yang diperlukan. Mereka bekerja tanpa lelah, mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari habitat hingga sistem pendukung kehidupan. Mengapa Mars? Anda mungkin bertanya. Mengapa kita memilih planet merah ini sebagai tujuan kita berikutnya? Mengapa melakukan perjalanan ke dunia yang dingin dan tandus ini, padahal planet kita sendiri menawarkan begitu banyak hal? Bumi, dengan segala keindahannya, memang rumah kita. Tetapi Mars menawarkan tantangan dan peluang baru. Jawabannya terletak pada karakteristik unik Mars. Planet ini relatif dekat dengan bumi, menjadikannya tujuan yang lebih mudah dicapai daripada planet lain di tata surya kita. Jarak yang lebih pendek ini membuat misi ke Mars lebih praktis dan ekonomis. Sehari di Mars hanya sedikit lebih lama dari hari bumi, dan bahkan memiliki musim, meskipun 2 kali lebih lama dari kita. Ini berarti kita bisa menyesuaikan diri dengan ritme harian dan tahunan Mars dengan lebih mudah. Mungkin yang paling penting, Mars menunjukkan bukti bahwa dulunya planet ini jauh lebih hangat dan basah daripada sekarang. Ada tanda-tanda bahwa air pernah mengalir di permukaannya, menciptakan sungai, danau, dan mungkin lautan. Deposit besar es air ada di bawah permukaannya, terutama di lapisan es kutub. Es ini bisa menjadi sumber daya yang sangat berharga. Air ini dapat menjadi vital untuk mempertahankan kehidupan manusia, menyediakan sumber air minum, irigasi, dan bahkan bahan bakar roket. Dengan teknologi yang tepat, kita bisa memanfaatkan sumber daya ini untuk mendukung koloni manusia di Mars. Namun, mengubah visi koloni Mars ini menjadi kenyataan bukanlah hal yang mudah. Tantangan hidup di Mars sangat besar. Atmosfernya sangat tipis, sekitar 1% dari kepadatan atmosfer bumi, dan menawarkan sedikit perlindungan dari radiasi matahari yang berbahaya. Suhu di Mars sangat ekstrem, anjlok hingga minus 129 derajat Celcius di malam hari, dan naik menjadi 21 derajat Celcius di ekuator pada siang hari. Gravitasi planet merah hanya sekitar 38% dari bumi, yang akan memiliki efek jangka panjang pada kesehatan manusia, seperti kehilangan otot dan tulang. Mengatasi tantangan ini akan membutuhkan kecerdikan, inovasi, dan tekad manusia yang sehat. Tidak gentar dengan rintangan ini, para ilmuwan dan insinyur sedang mengembangkan solusi inovatif untuk memungkinkan kehidupan manusia di Mars. Salah satu perhatian paling mendesak adalah kebutuhan akan habitat bertekanan yang dapat melindungi manusia dari lingkungan Mars yang keras. Habitat ini harus kedap udara, mengatur suhu dan tekanan, dan melindungi penghuninya dari radiasi. Habitat awal mungkin dibangun di bawah tanah, memanfaatkan tanah Mars untuk insulasi terhadap radiasi dan suhu ekstrem. Teknologi pencetakan 3 dimensi dapat digunakan untuk membangun habitat menggunakan material Mars tempat, mengurangi kebutuhan untuk mengangkut bahan bangunan dari bumi. Benih kehidupan di lahan tandus. Menciptakan sumber makanan yang berkelanjutan akan sangat penting untuk keberadaan manusia jangka panjang di Mars. Menanam tanaman di tanah Mars yang tidak memiliki nutrisi penting akan membutuhkan teknik pertanian yang inovatif. Hidroponik, metode menanam tanaman tanpa tanah.
dan aeroponik, di mana tanaman digantung di udara dan akarnya disemprot dengan air kaya nutrisi, menawarkan solusi yang menjanjikan. Para ilmuwan juga sedang mengeksplorasi kemungkinan memodifikasi tanaman secara genetik agar dapat tumbuh subur dalam kondisi Mars. Bayangkan ladang gandum Mars yang direkayasa secara genetik untuk menahan lingkungan yang keras, bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi dari atmosfer yang diubah bentuknya. Memberdayakan peradaban dari pasir. Koloni Mars akan membutuhkan sumber energi yang andal dan berkelanjutan. Tenaga surya, meskipun melimpah pada siang hari di Mars, kurang efektif karena jarak Mars yang lebih jauh dari matahari dan badai debu yang sering terjadi yang dapat menghalangi sinar matahari. Tenaga nuklir, dalam bentuk reaktor modular kecil, adalah pilihan yang layak. Menyediakan sumber energi yang berkelanjutan dan andal. Sumber energi potensial lainnya, termasuk energi panas bumi yang memanfaatkan panas dari dalam planet, dan tenaga angin, meskipun atmosfer Mars yang tipis membuatnya kurang efisien daripada di bumi. Para perintis dunia baru. Perjalanan ke Mars sudah dimulai. Penjelajah robot, seperti wahana penjelajah Perseverance dan Curiosity NASA, tanpa lelah menjelajahi permukaan Mars, mengumpulkan data berharga tentang geologi, iklim, dan potensi sumber dayanya. Para perintis robot ini sedang membuka jalan bagi eksplorasi manusia, mengirimkan kembali informasi penting yang akan membantu kita mempersiapkan diri menghadapi tantangan di depan. Perusahaan swasta, seperti SpaceX, juga memainkan peran penting dalam memajukan eksplorasi ruang angkasa. SpaceX, yang didirikan oleh Elon Musk, telah menetapkan pandangannya untuk mengirim manusia ke Mars pada tahun 20-an, 30-an, dengan tujuan akhir membangun koloni Mars yang mandiri. Sebuah lompatan raksasa bagi umat manusia. Misi manusia pertama ke Mars akan menjadi pencapaian yang monumental, sebuah bukti kecerdikan manusia dan keinginan kita yang tak henti-hentinya untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui. Bayangkan dunia menahan napas saat para astronot pertama yang mengenakan pakaian antariksa canggih mereka mengambil langkah pertama mereka di tanah merah karat. Momen bersejarah ini akan menandai awal dari babak baru dalam sejarah manusia, sebuah lompatan raksasa menuju menjadi spesies multiplanet. Membentuk planet, membentuk masa depan. Melihat lebih jauh ke masa depan, beberapa ilmuwan membayangkan terraforming Mars, mengubahnya dari planet yang dingin dan gersang menjadi dunia yang lebih mirip bumi. Proses ini tidak hanya akan mengubah lanskap fisik Mars, tetapi juga akan melibatkan penebalan atmosfer Mars, menghangatkan planet, dan memperkenalkan kehidupan tumbuhan mirip bumi untuk menciptakan atmosfer yang dapat bernapas dan lingkungan yang lebih ramah. Ini akan menjadi langkah besar dalam upaya manusia untuk menjelajahi dan menetap di planet lain. Terraforming Mars adalah tugas yang monumental, sebuah proyek dengan skala dan kompleksitas yang tak terbayangkan, yang akan membutuhkan teknologi canggih dan kolaborasi internasional. Proses ini kemungkinan akan memakan waktu berabad-abad, jika tidak ribuan tahun, untuk diselesaikan. Namun, setiap langkah kecil menuju tujuan ini adalah pencapaian besar bagi umat manusia. Kemungkinan suatu hari nanti berjalan di Mars yang hijau dan semarak, bernapas dengan bebas di bawah langit Mars, adalah prospek yang menggoda. Ini adalah visi yang menginspirasi kita untuk terus maju dan berinovasi. Wilayah tak terpetakan di masa depan. Tantangan membangun keberadaan manusia di Mars sangat luas dan kompleks, mendorong batas-batas kecakapan teknologi kita, dan menuntut ketahanan manusia yang tak tergoyahkan. Namun, hadiahnya sama besarnya. Bayangkan masa depan di mana manusia hidup dan bekerja di dua planet, memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta, dan memastikan kelangsungan hidup spesies kita di luar bumi. Implikasi etika dan filosofis dari kolonisasi planet lain sangatlah besar. Bagaimana kita akan mengatur dunia baru ini? Apa tanggung jawab kita untuk melestarikan lingkungan dan bentuk kehidupan potensialnya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat saat kita menjelajah lebih jauh ke dalam kosmos. Masa depan tertulis di debu merah. Perjalanan ke Mars bukan hanya tentang melarikan diri dari kungkungan planet kita sendiri. Ini tentang mendorong batas-batas pengetahuan manusia, menjelajahi alam semesta di sekitar kita, dan memastikan kelangsungan hidup spesies kita dalam jangka panjang.
Ini tentang berani memimpikan masa depan, di mana umat manusia menjadi spesies multiplanet, hidup di antara bintang-bintang. Saat kita terus menjelajahi planet merah, setiap penemuan, setiap terobosan teknologi, membawa kita selangkah lebih dekat untuk mewujudkan mimpi ini. Masa depan tertulis di debu merah Mars. Masa depan yang menunggu untuk dijelajahi, dibentuk, dan pada akhirnya dihuni oleh generasi-generasi mendatang.